Jatah nyawa aku hari ini, wah ada 100, tapi mending aku sembunyiin aja deh buat menghindari kejahatan. Ren, jatah nyawa lo cuma 1. Iya. Ada lomba minum air putih, yang menang dapat uang 1M. Hah, serius kok gampang banget lombanya? Aku mau ikut kalau gitu. Jangan Ren, udah banyak yang meninggal. Gue denger-denger air putih itu udah ditaruhin racun yang mematikan. Hah, serius? Iyalah, mana mungkin uang 1M dikasih cuma-cuma gitu aja. Itu semua cuma trik karena hari ini semua orang cuma dapat 1 jatah nyawa. Jadi aku satu-satunya orang yang punya 100 jatah nyawa. Peserta selanjutnya Ren dan Thea. Woi Ren Culun, lo yakin mau ngelawan gue? Gue ini peminum handal di kota ini. Aku yakin aku bakal menang kok. Kalau aku menang, uang 1M itu bakal aku bagiin rata ke semua teman-teman di sini. Gue dukung Ren kalau gitu. Ayo Ren. Ren, lo pasti menang. Gue mau beli motor baru, yeay. Ren, gue nggak mau lo mati. Airnya aja udah hijau gitu kayak warna racun. Tubuh gue sih kebal racun. Pertandingan akan kita mulai dalam 3, 2, 1. Ren, lo nggak apa-apa kan? Uang 5M atau jadi vampir? Nak, semua keluarga kita udah jadi vampir. Kamu harus jadi vampir juga agar kita bisa hidup abadi bersama. Ren mau makan siang bareng gak sama kita-kita? Enggak. Gue udah nggak pernah lihat Ren makan pas istirahat. Lo nggak lapar, Ren? Aku lagi puasa. Aduh, haus dan lapar sekali. Nak, kamu belum makan? Belum, Ma. Aku kan udah nggak bisa makan makanan manusia. Sudah Mama bilang kamu harus belajar memangsa manusia. Kalau enggak ya kamu bakal mati kelaparan. Vampir bodoh. Aku nggak mau meminum darah manusia, Ma. Lihat aja kamu bisa bertahan berapa lama. Dasar vampir hina, masa nggak bisa memangsa manusia? Mana ada vampir gak makan darah? Kakak itu harus dihukum di pengadilan vampir. Harusnya aku nggak pilih jadi vampir. Sudah terlambat. Diam kamu. Lala. Lala, kamu nggak apa-apa kan? Tolong, ada pembunuh. Ren, lo gak bunuh orang itu. Tolong, ada pembunuh. Aku berusaha buat ngelindungin kamu. Kita kan sahabat. Jangan deket-deket, gue takut sama lo. Mulai sekarang kita udah bukan sahabat. Ma, arti angka 1000% ini apa? Itu tingkat rasa sayang semua orang ke kamu. Wah, berarti Mama 1000% sayang sama aku dong. Iya dong, walaupun kamu cuma anak tiri. Hai bestiku tercinta. Hai. Tingkat sayang kamu ke aku cuma 10%. Jadi selama ini kamu cuma pura-pura jadi sahabat aku. Ya enggak lah Ren, aku beneran sayang banget sama kamu. Kita kan udah kayak saudara kandung. Udahlah, aku kecewa. Pa, aku pulang. Ren, akhirnya kamu pulang. Ayo kita makan. Iya, Pa. Hah? 0%? Papa udah gak sayang lagi sama aku. Sayang lah, nak. Pasti semua ini karena Papa udah nikah lagi dan punya anak baru, kan? Gak gitu, Ren. Papa sayang banget sama kamu. Kamu kan anak kandung Papa. Ren, kamu lihat sendiri kan, papamu aja udah nggak sayang sama kamu. Mendingan kamu pergi aja dari rumah ini. Pa, aku mau pergi dari rumah ini. Dasar anak gak tahu disayang. Ya udah, kalau itu mau kamu silahkan pergi. Dan Papa akan hapus nama kamu dari kartu keluarga. Dasar anak bodoh, yang dia lihat itu kan tingkat rasa benci, bukan rasa sayang. Uang 500 juta atau melihat cara meninggal orang? Mending tahu cara meninggal orang, kan? Ntar hidup lo jadi gak tenang kebayang-bayang cara meninggal orang mulu. Ren, liatin cara meninggal Papa dong. Soalnya Papa takut mati. Oke, Pa. Cara meninggal Papa dimakan buaya. Astaga, kalau gitu Papa nggak mau mancing ikan lagi. Tapi kan pekerjaan Papa nelayan. Kamu mau Papa mati? Ya enggak sih, Pa. Ren, gue sama keluarga gue mau liburan ke Gunung Berapi. Lo mau ikut gak? Aduh, mending jangan deh, soalnya gunung itu bakal meletus. Ren, kok lo ngomong gitu sih? Orang gue mau pergi, dasar anak kunyuk. Tapi aku bisa melihat cara meninggal kamu. Gue gak percaya tahayul. Pokoknya gue gak bakal percaya sampai gue lihat langsung. Ren, lo tahu nggak, Lala sekeluarga meninggal karena gunung berapi meletus. Astaga, andai aja Lala dengerin aku tadi. Lo bisa lihat cara meninggal orang. Iya, aku bisa tahu. Jangan deket-deket gue mulai sekarang, dan jangan pernah mencoba untuk ramal gue. Kenapa? Sisa umur, ini maksudnya apa? Kamu bisa mengetahui sisa umur semua orang. Ren, kamu sudah besar ya sekarang. Dulu masih pendek sebotol kecap. Iya dong, Tante. Kita kan terakhir ketemu pas umur aku 3 tahun. Wah, umur Tante tinggal 2 hari. Woi Ren, baru ketemu udah nyumpahin emak gue meninggal. Ngomong-ngomong kalau umur gue sisa berapa? Masih 30 tahun. Syukur deh lebih panjang daripada mak gue. Anak dajal. Ren, kamu bantu jaga adik bayi ya. Iya, ini anak siapa, Ma? Anak sepupumu, si Kak Rian. Lucu banget. Hah, umurnya sisa 10 jam. Ma, aku nggak bisa bantu jaga dia. Ntar kalau dia kenapa-napa, aku disalahin lagi. Kasian banget bayi imut itu bertaruh dengan kematian. Semua manusia juga pasti mati. Nggak peduli itu bayi ataupun orang tua. Manusia kan makhluk lemah. Kamu bener sih. Semua orang juga pasti akan mati. Kecuali gue. Maksudnya? 1000 tahun yang lalu aku adalah seorang manusia. Tapi aku pilih berubah jadi vampir agar bisa hidup abadi. Kamu nggak pengen mati terus masuk surga? Diam, surga itu nggak ada. Pergi ke rumah kakak atau nenek. Aku kan udah nggak punya siapa-siapa selain kakak.
Kakak, aku datang. Adikku Ren, kenapa kamu datang mendadak? Harusnya kamu kabarin kakak dulu. Emangnya kenapa, Kak? Kakak cuma khawatir aja, ini kan udah tengah malam, bahaya di luar. Rumah kakak besar dan mewah banget. Aku boleh nginep di sini. Rumah kakak kan rumah kamu juga. Hai guys. Friend, lo datang ke kota ini. Iya, aku lagi liburan. Lo datang di saat yang gak tepat. Lagi ada pembunuh sadis di kota ini. Dia dipanggil Liqui. Dia udah membunuh 200 rombongan pedagang dan mencuri harta mereka. Guys, ada berita bagus. Liqui si pembunuh itu dikepung prajurit lalu perutnya ditusuk pedang. Tapi sayangnya dia berhasil kabur. Sayang banget dia gak mati. Tapi seenggaknya dia sekarat kan? Kakak, aku pulang. Loh, perut kakak kenapa berdarah? Kakak nggak bisa jelasin, kamu harus cepat pergi dari sini. Sebentar lagi prajurit akan datang. Aku nggak bisa tinggalin kakak. Kakak lagi terluka. Itu Liqui, tembak mati dia. Kakak, Adikku, kalian semua harus membayar kematian adikku. kata papa aku nggak boleh kasih tahu siapapun kan? Permisi, saya anak baru kelas IPA 2 di mana ya? Pekerjaan ayah lo apa? Tukang bangunan. Gue gak level ngobrol sama lo. Mendingan lo bawain barang gue nih. Nggak mau. Udah turutin aja, Ella itu anak pengusaha paling kaya di kota ini. Oh ya, terus Berani kenapa? ya lo ngelawan gue? Rasain nih. Heh, anak tukang bangunan. Maaf om, siapa ya? Om, emangnya saya ini om kamu apa? Panggil saya yang mulia Tuan Den. Dia yang pukul aku, Pak. Aku nggak mukul Ella kok. Cepat kamu berlutut dan menggonggong kayak anjing. Cepat ikuti kata Tuan Den, dia itu pengusaha terkaya di kota ini. Kamu mau dipenjara? Aku nggak mukul Ella, Bu. Ella yang nampar aku. Bacot lo anak tukang bangunan. Apa-apaan ini? Jenderal, kenapa Jenderal ada di sini? Ren itu anak saya, kalian apakan dia? Ini cuma salah paham. Jenderal, saya nggak tahu apa-apa. Dari tadi saya belain Ren kok. Cepat bakar sekolah ini dan jatuhkan hukuman yang berat kepada Den dan guru itu. Jenderal, ampuni saya. Jangan hukum ayahku. Seumur hidup cuma bisa makan daging atau sayur. Aku kan nggak suka sayur. Nak, kamu pilih makan sayur kan seumur hidup? Enggak ma, aku pilih daging. Dasar anak bodoh, daging itu nggak sehat. Udahlah Ma, jangan dipaksa. Ren kan memang gak suka makan sayur dari kecil. Please, mau ke kantin bareng nggak? Kantin sekolah kan udah ditutup, Ren. Kok bisa? Iya, bu kantin ketahuan jualan daging. Kan kata pemerintah semua orang wajib makan sayur. Nggak boleh ada yang makan daging. Oh, jadi udah nggak ada orang yang boleh jualan daging? Iya, emang lo nggak tahu semua orang kan wajib pilih sayur. Jangan bilang lo pilih daging ya. Enggak kok. Aduh, lapar banget. Gak bisa nemu penjual daging lagi. Saya penjual daging satu-satunya di kota ini. Kamu mau beli 1 kilonya 1 juta? Mahal banget. Ya sudah, kalau nggak mau beli, paling kamu mati kelaparan. Saya mau beli, tapi boleh kan dicicil bayarnya? Boleh, ini dagingnya. Akhirnya udah kenyang makan daging. Jangan tangkap Diam saya. kamu. Oh, itu kan penjual daging yang tadi. Ren, lo kenal penjual daging itu? Dia ditangkap polisi karena menjual daging manusia. Selama 24 jam papa mama bakal jawab iya atau enggak. Ya mending iyalah biar semua yang aku mau dikabulin. Ma, aku mau bolos sekolah ya. Iya, Nak. Pa, aku mau minta uang 1 juta dong. Iya Nak. Halo? Halo Ren, sepupuku yang paling comel. Kamu dan mamamu lagi di rumah nggak? Aku pengen main ke rumahmu nih. Aduh, dia kan sepupu yang paling rese. Ma, si Dina mau main ke rumah, tolong jawab enggak dong. Halo, Dina. Iya. Oke tante, aku OTW ke rumah tante sekarang. Si Riko ternyata pembunuh berantai ya. Gue liat story lo kemarin. Iya, keluarganya juga mafia. Mulai sekarang lo harus hati-hati, Ren. Dia pasti ngincer lo karena lo udah ngebongkar semua rahasia dia di publik. Tenang aja, dia nggak tahu kok aku tinggal di mana. Ma, aku pulang. Ren, ada temenmu tuh datang di ruang tamu. Siapa, Ma? Namanya Riko. Kenapa Mama kasih masuk? Abisnya dia tanya, boleh masuk nggak? Jatah nafasku hari ini 100, gak apa-apa deh, bersyukur aja. Cuma 100, itu mah bersyukur apa pasrah? Woi Ren, gue tantang lo lomba berenang. Kayaknya aku gak bisa deh. Dasar cupu. Emang jatah nafasmu ada berapa? 10.000. Tea, jatah nafas lo ada 10.000. Bagi dong, please. Gue udah sekarat. Emangnya kalau lo mati apa urusannya sama gue? Tolong bantuin gue, Tea. Gue tinggal hidup berdua sama adik gue. Kalau gue mati, adik gue gimana? Ngemis belas kasihan lo. Gue nggak peduli sama adek lo. Jam. Aku bagi ya, tapi aku cuma punya sedikit. Makasih banyak, Ren. Semoga Allah membalas kebaikanmu berkali-kali lipat. Amin, makasih ya. Menjijikan banget kalian berdua. Jatah nafasku hari ini tak terbatas. Ren, Tea kejang-kejang di balkon. Jatah nafas dia cuma 3. Aduh, sesak banget. Aku transfer jatah nafasku ke kamu ya, Tea. Baik banget lo, Ren. Oh, kok nggak bisa ya? Sesak banget. Itu kan si cewek Iya, sombong. si Tea kena azab tuh, syukurin. Kaya tapi sedih atau miskin tapi bahagia. Semua orang butuh uang kan? Nah, kita sekarang udah kaya raya loh. Iya dong, ini semua berkat aku pilih jadi kaya. Enak aja berkat jualan mama rame lah. Semoga yang like dan subscribe jadi orang kaya ya di masa depan. Guys, kenapa kalian jadi pengemis? Iya, kita pilih jadi miskin tapi bahagia, Aneh Ren. banget, kenapa kalian gak pilih jadi kaya? Karena kita nggak tahu kesedihan apa yang bakal terjadi. Aku jadi agak takut, tapi apa aku salah ya pilih jadi kaya?
Wih, ada duit masuk. Aku mau belanja barang mewah buat mama, papa, dan teman-teman. Pasti mereka seneng. Ren, lo pilih jadi kaya, gila lo. Kenapa? Gak ada yang pilih kaya karena konsekuensinya berat buat jadi kaya. Maaf, Pak, aku pulang. Loh, kok nggak ada? Permisi, saya mau mengantarkan uang 100M untuk Anda. Hah, uang dari mana itu? Orang tuamu telah meninggal dan ini uang ganti ruginya. Ren, kita semua turut berduka cita ya. Kasian banget Ren udah jadi yatim piatu tapi seenggaknya dia kaya. Mendengar suara hati atau suara kaki? Suara hati lebih penting kan? Ren, mamamu kemana ya? Kok nggak ada di rumah? Aku nggak tahu, Pak. Mama pergi nggak bilang mau kemana. Jadi selama papa pergi keluar kota, mamamu nggak ada di rumah? Enggak, Mama udah 5 hari nggak pulang. Tapi Mama kirimin aku uang 500 juta. Mamamu kemana dan dia dapat uang sebanyak itu dari mana? Mamamu ada di Hotel 51, Ren. Pak, kayaknya Mama ada di Hotel 51 deh. Ayo kita coba ke sana sekarang. Mama, jadi bener Mama ada di hotel ini? Ren, Mas, Sayang, ada siapa yang datang? Mama bisa jelasin. Paman, jadi Mama selingkuh sama Paman? Keterlaluan, adikku sendiri selingkuh dengan istriku. Mas, aku terpaksa melakukan itu biar kita dapat banyak uang. Selamat datang di acara ulang tahunku. Happy birthday ya. Cepat keluar dari sana, akan terjadi kebakaran. Teman-teman, kita harus segera keluar dari sini, bakal terjadi kebakaran. Lo sengaja mau bubarin acara gue ya? Lo pasti sirik kan karena nggak bisa bikin acara ulang tahun semewah gue. Ayo Ren kita keluar. Tolong, kebakaran acara mewah gue. Dekat dengan hantu atau malaikat. Ren, cepat sini, kita udah mau berangkat. Iya, Ma. Ma, kita mau liburan ke Jogja kan, naik mobil. Mobil kita tiba-tiba rusak, nggak bisa mundur, Nak. Nggak bisa mundur, di belakang mobil nggak ada apa-apa kok. Bu, gawat bu, ada hantu.